ada namanya machine learning. Bahwasanya mesin ini yang bekerja. Ketika ada yang follow akun kita tapi orang-orang ini nggak aktif, itu otomatis kedetek sendiri, itu akan nggak direkomendasi konten kita. Kita perlu support system di dalam bidang yang kita baru masuk ini. Itu gimana? Terutama kita cari kawan-kawan yang memang mendukung itu. Are you ready? Yes. Tepuk tangan semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah hari ini pas hari Jumat di acara yang baru kita awali hari ini itu kita ada Friday Talk. El Hakim Islamic School bersama kita bintang tamu spesial kita hari ini ada Bang Ihsan. Boleh tepuk tangan untuk Bang Ihsan. Oke. Bang Ihsan hari ini ada di tengah-tengah adik-adik dari SMP dan SMA Islam Cendekia El Hakim, dan mungkin hari ini akan berbagi ilmu tentang videografi, fotografi, tentang konten kreator dan lain-lain. Dan ternyata itu hari ini adalah jadi pekerjaan yang beberapa tahun yang lalu orang nggak mengira ini adalah pekerjaan yang menjanjikan. Betul. Mungkin kita hari ini berbagi pengalaman sama Bang Ihsan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan adik-adik yang ada di sini silakan tanya, silakan berbagi pengalaman, gali terus pengalaman Bang Ihsan hari ini. Pokoknya sampai Bang Ihsan nggak bisa pulang lagi dari sini. Saja ya. Oke. Boleh, silakan mungkin Bang Ihsan untuk perkenalan dan lain-lain. Pak Nanda, jadi perkenalkan nama saya Ihsan Syaputra. Nah, jadi memang benar kita kan tahu kalau misalnya bergelut di bidang video ini atau foto itu suatu hal yang berbeda, Bang. Dari background saya sebelumnya. Bisa dibilang ini kayak banting setir lah gitu. Nah, jadi sebelumnya kan di pesantren ya. Pesantren Gontor, kita satu alma mater sama Pak Nanda. Dan setelah lulus memang kita bisa dakwah nggak harus di mimbar ya Pak Nanda ya. Masya Allah. Mungkin kita bisa dakwah dalam video kayak gini, kita bisa. Dulu saya pertama kali terjun tuh langsung di pesantren, tapi kita bagian kayak nge-share pidatonya kiai gitu, nge-share pidatonya ustadz gitu. Jadi gimana ya, dakwah itu nggak perlu di mimbar, tapi kita bisa dakwah secara digital, terutama sekarang. Kalau misalnya bukan kita yang masuk ke dalam dunia digital tuh, kan kita nggak mau nih orang yang non muslim atau enggak, orang-orang yang tidak yang kita tayangin di TikTok, Instagram sekarang hal-hal yang tidak yang negatif gitu. Kita maunya yang positif gitu ya. Itu Pak Nanda. Wow. Jadi udah melalang buana di beberapa tempat, dan Bang Ihsan hari ini ada sama-sama kita untuk berbagi, dan ternyata benar berdakwah itu nggak harus di ya. Betul. Ini mungkin contoh yang paling relate hari ini tuh kayak apa ya, ada Ustadz Abdul Somad yang awalnya hanya berceramah, kita kenal hanya di Facebook ya, dan sosial lain-lain. media. Tapi karena ada kawan-kawan konten kreator yang soleh dan lain-lain, mereka jadi menyebarkan sehingga dakwah beliau bisa lebih kemana-mana, tersebar bahkan seluruh dunia. Ya khususnya yang ada orang Indonesianya, Masya Allah. Dan kita tidak berpikir tentang, mungkin hari ini anak-anak muda lebih berpikir bahwasannya media ini hanya dimanfaatkan sebagai media nonton. Iya, betul. Atau ya kalau handphone itu jadi tempat main game doang. Atau boleh Bang Ihsan jelasin lebih luasnya gimana supaya kita bisa lebih dekat untuk sesuatu yang lebih positif terhadap videografi, fotografi dan lain-lain. Itu gimana Bang Ihsan? Oke, untuk teman-teman El Hakim, memang kalau misalnya teman-teman tahu kan HP itu untuk sosial media ya. Kalau kita baru beli HP ini, yang pertama kali kalian download apa? Kalau boleh tahu? Game, WhatsApp, Instagram, TikTok, ya kan? Pernah nggak kita ngebayangin kalau misalnya pertama yang kita download tuh
pengen udah ada di kamera itu tertanam, tinggal kita rekam, tinggal kita bikin konten. Ya. Bahwasanya kita udah tahu kalau misalnya di HP kita itu udah ada namanya video, udah ada audio. Kita tinggal rekam. Ya, dulu mungkin HP-HP dulu nggak sebagus kayak HP-HP sekarang ya. Sekarang teman-teman mungkin HP-HP udah pada bagus semua. Hari HP-HP Android itu udah pada bagus semua. Nah, makanya 3 hal ini kita jangan sampai kita melewatkan. Ya, pertama kita produksi videonya, setelah itu kita post. Ya, mungkin teman-teman di sini penanda mungkin malu ya untuk mengkirim karyanya ke sosial media. Dulu saya gitu juga, ada karya-karya saya yang jelek, dulu mungkin sekarang udah di privat penanda. Nah, dulu kalau nggak berani upload itu kayaknya nggak bisa buat konten yang alhamdulillah udah diterima di masyarakat sekarang. Ya, jadi satu kata untuk teman-teman El Hakim, mulai aja dulu. Kalian mau karate, mulai aja dulu. Kalian mau bikin konten, mulai aja dulu. Kalian mau ngapain, mulai aja dulu. Dan semua teman-teman yang punya bakat itu nggak harus sebagai videografer. Misalnya teman-teman ada yang suka karate nih, rekam karatenya tuh. Di sini teman-teman ada yang suka apa selain karate, di sini ada eskul taekwondo, rekam taekwondonya. Ya, kemarin kita di kelas videografi kita udah ajarin penanda namanya hook. Oh, okay. Nah, hook. Ya. Hook itu apa? Hook itu gimana ya? Hook itu orang untuk menangkap biar enggak nge-scroll ke mana-mana gitu. Tepuk tangan Maisan sekali. Too excited, terlalu bersemangat nih Maisan hari ini ya. Jadi kami berterima kasih sekali nih. Luar biasa Maisan prepare dan lain segala macam. Alhamdulillah hari ini Jumat. Jadi dingin ternyata ya? Gitu ya. Cuacanya dingin. Cuacanya alhamdulillah sejuk. Ya. Tapi Bang Maisan, tapi kita hujan ya sebenarnya ya. Tapi panas emang. Tapi panas emang. Kalau berada di depan lampu emang panas. Ya. Kita di studio tuh udah ada AC juga tetap panas. Karena apa? Karena lampu ini dia lampu langsung ke ini. Tapi yang paling penting Maisan, hari ini anak-anak El Hakim itu melihat bagaimana mereka bisa berpikir tentang sesuatu yang lebih detail terhadap sesuatu yang baru. Bahwasanya belajar itu bukan tentang kelas, Yes. bukan tentang guru yang ada di dalam kelas memberikan tugas dan lain sebagainya. Ternyata adik-adik merasa nggak hari ini kita sedang belajar pelajaran yang mahal banget? Merasa nggak? Dan setiap apa yang kalian lihat hari ini itu kalau bisa dijadikan pelajaran, dan kita bersyukur alhamdulillah Bang Ihsan di tengah-tengah kita hari ini untuk ngasih pelajaran kita yang paling keren ini hari ini. Sekali lagi tepuk tangan Bang Ihsan. Oke, untuk kadang-kadang kan kita malu ya, kayak tadi Bang Ihsan bilang, ceritain apa yang harus kita ceritain atau apa gitu kan. Kita mulai dari mana gitu kan. Yang paling simple, gimana sih cara kita buat diri kita pede dulu? Kan itu yang pertama ya. Iya. Ya, gimana sih supaya kita bisa pede? Kan masalahnya di situ. Betul. Ya. Boleh dibaca. Jadi Pak Nanda, pertama kali saya masuk ke bidang apa ya, ngomong depan kamera itu kan, kita yang paling penting itu adalah artikulasi. Nah, teman-teman pernah nggak belajar artikulasi di sini? Kalian kalau ngomong mulutnya tutup apa buka? Buka. Nah, pernah nggak dengar artikulasi yang kalau kayak 1 biru, 2 biru, 3 biru, atau enggak ada yang kita buka mulut jadi A, I, U, jadi bukanya yang lebar gitu. Nah, itu artikulasi kita harus jelas kalau ngomong itu. Jadi kayak kalau biru, 2 biru, twister, 3 biru, kalau misalnya ya. bahasa Inggris tuh twister kalau nggak salah. Okay, ya. Kakekku belajar kayak gitu. Jadi tuh kayak model twister kayak gitu. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana kita pede ya depan kamera ya? Teman-teman ada kaca nggak? Ada kaca nggak? Cermin ya. Cermin nggak di rumah? Ya, cermin ya. Nah, jadi coba untuk ngomong dulu depan cermin. Ya, jangan coba untuk publish dulu. Ada beberapa konten kreator dia mengarsip itu sampai 50 video dia nggak dipublish. Ada tuh Bang. Jadi konten-konten kreator 50 video nggak diarsip, yang ke 52 baru diposting sama dia. Ini kok udah keren banget nih. Padahal ada 50 video yang udah dia buat. Nggak bisa nih aku langsung mengambil contoh, boleh yang ini siapa nih yang depan nih?
pakai baju coklat, boleh tahu? Siapa namanya? Fatih dia langsung rekam, langsung diupload. Teman-teman pada ngejek, jelek banget videonya, ngomong depan kamera kok nggak pas. Tapi Fatih dia mengarsipkan 50 video dia dulu, yang ke 51 baru diupload sama dia. Orang kira, Fatih belajar dari mana nih kok public speaking udah sebagus ini. Dia udah banyak ilmu tentang hal-hal ini kayak gitu. Nah, jadi gini, Muhammad saya gini. Jadi berarti buat aja dulu buat aja video, tapi kalau memang mau lu postingin, jangan posting dulu, diarsipin. Pas di video ke 52 atau 41 atau 30 upload. Ini kayaknya udah keren nih. Yes. Ini udah ada miss lagi nih. Ya udah. Mulai. Jadi tiba-tiba begitu video yang ke 41 itu muncul, orang-orang ngelihat kapan belajarnya. Belajarnya aku padahal bagus. Dia baru sudah belajar di 40 tadi itu ya. Iya betul. Oke. Atau enggak gini Pak Nanda. Kita perlu support system di dalam bidang yang kita baru masuk ini. Itu gimana? Terutama kita cari kawan-kawan yang memang mendukung itu. Harus privat. Circle harus yang gitu ya. Siapa teman-teman nih? Saya dekat sama siapa? Yuk kita bikin video besok yuk. Aku ngerekam Ki yang baca skripnya. Atau enggak kita pakai layar HP, kita ulang-ulangi terus. Jadi kita jauhin circle cie-cie ya. Udah upload video. Kita pasti malu ya gitu kan? Nggak, besok nggak upload lagi lah dibilang kayak gitu. Nah itu jauhin hal-hal kayak gitu tuh jauhin. Makanya Pak Nanda mungkin. Jadi zaman sekarang itu juga bagian dari bullying atau toxic atau apa ya? Atau buat bisa jadi semangat. Betul. Kita jadi down. Bukan malah growth. Jadi kawan-kawan, adik-adik sekalian, kalau ada teman-teman yang punya mental kayak gitu, mental cie-cie gitu kan, itu gimana tuh? Itu hindari aja, cuekin aja. Makanya kenapa di Instagram tuh ada namanya komentar. Itu nggak bisa kita batasin orang untuk komentar postingan kita, nggak bisa. Kalau kita matikan itu postingan kita ya nggak akan naik, nggak akan di-push sama Instagram, TikTok. Bahkan kalau Bang Mulkan sendiri tahu, itu semakin banyak komentar semakin bagus ya Bang ya. Semakin bagus konten kita. Jadi jangan takut ketika ada yang ngebully, buat konten. Ya doain ya, ini baru pertama kali aku buat, semoga ke depan lebih bagus lagi. Kayak gitu aja. Ya jangan takut. Ini kita dapat ilmunya nih. Ya. Jadi kita nggak mungkin. Jangan ada yang malu untuk ngupload konten. Jadi kita nggak mungkin untuk nutup kolom komentar itu. Kenapa? Karena kalau kita tutup kolom komentar itu berarti kita akan sangat jauh dari suggest-nya si Instagram itu untuk postingan kita dinaikin ya. Jadi mau nggak mau ya kita terima aja orang komen jelek, orang komen bagus. Toh jelek dan bagus itu nggak merubah semangat kita untuk tetap pengen konten. Oke. Terlepas dari dunia konten, ada beberapa skill mungkin yang tadi udah ya, komunikasi atau apa ya, itu mungkin lebih ke video. Kalau di dunia foto sendiri nih, cara melihat, karena kan fotografi ini melihat dia dari sudut yang berbeda nih. Kadang kita lihat sampah tuh, tapi bagi seorang fotografi tumpukan sampah itu begitu difoto, kemudian itu jadi foto yang bagus, keren. Ini gimana cara buat mindset kita untuk melihat sesuatu itu kayak itu barang yang bagus untuk diabadikan gitu. Kalau dalam dunia foto ya, tadi kita ke video, sekarang kita sedikit untuk ke fotonya, Penanda. Jadi ada namanya framing. Dulu saya pas di sekolah di pesantren itu ngajarin anak-anak yang memang mereka nggak boleh bawa HP. Itu pakai apa? Itu pakai jari mereka. Nah ini dia nge-framing. Kalian jalan aja kemana-mana, tinggal kalian pakai jari kalian. Ini framing saya masuk 2 orang cewek kiri kanan. Nah, nge-framing. Biasa kan ada logo-logo lain satu kayak gini dia. Ini nge-framing nih. Nah, itu saya belajar dari kelas online dari Pak Darwis Triadi. Nah, itu keren Bapak tuh. Dia udah belajar. Itu banyak ya, framing, habis itu angle, sudut pengambilan yang bagus. Ketika di belakang tuh kita nge-shoot ada sampah, kita akan pindah sudut yang nggak sampai kelihatan ada sampah di situ. Karena nggak semua hal kan masuk dalam foto kan. Jadi kan hanya yang khusus-khusus saja. Contoh kalau saya foto di sini ini kelihatannya bagus. Tapi kalau saya mundur sedikit udah dummy, udah ini nggak bagus lagi. Jadi ada namanya framing, ada framing yang dekat segini. Nah, kalau segini udah nggak bagus lagi.
Tapi kalau kita maju framingnya ke sini itu lebih bagus. Itu namanya framing dalam foto. Iya. Coba teman-teman nanti kalau ada HP di rumah bisa nyoba atau enggak lagi-lagi di gunung tuh. Ini kayaknya bagus kalau aku foto. Jadi gini ya. Ini kalau dibuat gini gitu. Oke, bagusnya di sini. Bagusnya maju lagi. Berarti diukur-ukur dulu sendiri ya. Betul. Jadi belajar tahap awalnya untuk Dari situ. sukanya, untuk tahu frame pasnya ada di frame yang mana pas. ya. Dari situ kan. Oh gitu. Keren. Dapat lagi ilmunya ya kan? Ya. Habis itu untuk foto itu, terus kemudian untuk fotografi itu kita harus ada istilahnya makna dari gambar itu. Oke. Makna kalau misalnya suatu foto nggak ada makna itu juga nggak bagus. Kalau misalnya teman-teman pengen foto yang bagus tuh nggak di mana? Kalian ke pasar foto di situ itu banyak banget ekspresi-ekspresi yang sangat natural di situ. Kelihatan tuh ibu-ibu yang hari ini dia kayaknya laku cabenya ya Pak ya. Kayaknya nih ada bapak ya, ini ada yang belanja gitu. Ini kayaknya uangnya sepertinya nih uangnya pas-pasan nih. Ini sepertinya nih bapak nih kalau misalnya dia senyum ngeluarin uang banyak, dia mungkin di rumahnya masih banyak berapa uang. Nah, kalian bisa ke pasar untuk ngambil potret-potret yang lebih realistis lagi. Atau boleh juga Waisan boleh juga tuh kayak kita kalau misalnya ekspresi mereka sebelum pergi Jumatan nih yang anak laki ini, ya itu macam-macam ekspresinya, ekspresi mengeluh semuanya. Iya. Nah ini termasuk apa tuh interest ya, jadi nama human interest kalau dalam foto itu. Jadi mimik wajah itu dapat banget dalam dunia fotografi. Memang kalau kita pelajari ada banyak banget, tapi ini coba hal-hal yang istilahnya hal-hal yang intinya saja Pak Nanda. Oke. Siap. Terus nih tadi kita udah bicara semangat dan lain-lain gitu kan, supaya kita lebih bersemangat. Pengalaman tersulit di saat lagi mau jalan gitu. Jalan ya. Ataupun pasti kan itu deadline dan lain sebagainya. Iya. Kalau deadline itu hal yang biasa Nanda. Tapi ada hal yang berat lagi adalah ketika kita mau maju yang udah kita impikan, yang udah kita target ini dalam dalam beberapa tahun. Tapi ada 1 tahun di mana kita harus mempertimbangkan lagi antara mau maju atau enggak. Itu saya pernah sempat itu Nanda. Ketika saya dari Jawa balik ke Aceh dan saya sebenarnya harus meninggalkan dunia ini semua. Ya, tapi ada satu hal saya kerjakan secara pelan-pelan. Mungkin kita nggak harus langsung ngebut, kita ada juga mungkin harus slow dulu kayak gitu. Ya, itu kalau dalam untuk dunia video fotografi ini mungkin kalau orang tahu hilang file ya. Hilang file kayak kita capek rekam hilang file, itu sedih tuh. Apalagi momennya momen orang itu ya. Pernah kejadian? Itu pernah dulu, tapi kita minta maaf ke kliennya. Itu memang kesalahan di memorinya, memang memori yang itu biasa. momen apa, wedding? Itu momen acara event, tapi untung ada backup memori satu, misalnya ada 3 kamera, 1 kamera ini yang lost kayak gitu. Kalau hilang file momen wedding nanti pengantinnya suruh kawin lagi nanti. Iya kan, makanya itu kameramen sebenarnya dalam acara wedding itu videografi fotografi itu penting juga. Dia tidak mengabadikan momen ya Pak Nanda ya. Seru nih. Mungkin boleh pertanyaan. Kami tunggu dari adik-adik. Boleh. Ada nggak yang tanya apa alat-alat yang di depan kita nih? Iya. Boleh. Halo silakan, apa? Ya boleh. Tepuk tangan tuh aku. Oke. Boleh. Langsung aja boleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bertanya bagaimana cara kita membuat konten yang menghasilkan uang. Oke. Gimana? Ini pertanyaan yang berat nih. Oke. Ini pertanyaan orang kerja nih, Bang. Itu udah masuk ke dunia kerja ya. Oke. Menghasilkan uang itu banyak, istilahnya banyak jalannya, banyak alurnya. Teman-teman mau menghasilkan rupiah dulu atau dolar dulu bisa dalam dunia videografi.
fotografi bisa. Ya, bahkan banyak caranya. Kalian bisa kalau misalnya sekarang itu ada namanya konsepnya affiliate. Nah, pernah nggak kalian scroll TikTok tuh ada keranjang kuning, kalian klik, kalian beli. Itu tanpa kita sadari itu dapat fee untuk yang buat video itu. Itu ada link yang terikat di situ. Nah, sekarang gampang banget. Kalian tinggal beli. Misalnya saya baru beli ini nih, baru beli mic nih. Saya taruh aja, ini kemarin saya beli di ini, tolong klik linknya di bawah kalau mau beli. Ada diskon nih, padahal enggak. Padahal dari mereka emang udah ada diskon kayak gitu. Nah, itu kalau mau dapat model affiliate. Ya, sekarang lagi banyak nih, makanya ada beberapa teman-teman saya penanda, itu mereka beli beberapa baju, itu cuma 1-2, tapi dia live. Jadi ketika diklik yang kuning, dia nggak perlu packing lagi. Itu udah orang sana yang making. Kita tinggal dia klik, beli, udah kayak gitu. Nggak ada urusan kita untuk packing. Itu enak sekarang ya. Itu satu hal untuk affiliate. Mungkin ada lagi penanda kalau yang udah lama tuh, yang udah pada tahu kan kayak YouTube ya, dari AdSense. Habis itu ada lagi kalau misalnya endorse kayak gitu. Atau enggak kalian bisa jadi content creator suatu perusahaan, satu produk. Nah, atau enggak dulu saya pertama kali untuk masuk ke dunia offline ya, itu kan online ya. Offline untuk menghasilkan uang, itu saya pertama kali bahasa saya trial. Apa trial? Coba-coba. Percobaan. Jadi misalnya di sini Pak Nanda ada produk minuman nih. Oke. Pak Nanda boleh nggak saya videoin nih? Nah, gratis buat Pak Nanda, nggak usah bayar. Nah, setelah ini saya videoin yang bagus, jadi kan videonya Pak Nanda. Dan itu jadi portofolio buat saya. Ketika orang tanya, ini bagus video yang kamu buat sama Pak Nanda. Aku pengen buat video gitu. Nah, ketika ada klien yang kedua, saya nggak akan kasih lagi free. Sudah mulai berbayar, tapi sedikit-sedikit, nggak langsung tinggi ya kan. Kita mulai dulu, contoh misalnya ini free, naikin dulu 200.000 sekali bikin video gitu. Nah, ada lagi, ini bagus video yang Pak Nanda kemarin buat, maulah dibuatin kayak gitu. Nah, ini dikit lagi nih, 500.000 sampai nanti bisa berapa yang rate kalian udah segitu. Nah, banyak cara kalau memang mau menghasilkan uang dalam dunia videografi, fotografi, bahkan konten kreator sekarang yang sangat menjanjikan Anda. Hampir semua pekerjaan sekarang kayaknya perlu yang namanya dokumentasi, kemudian video. Memang sangat banyak terbuka lapangan pekerjaan dengan hanya bermodalkan laptop, kamera. Tuh. Sekarang kalau udah ada HP aja udah bisa kayaknya. Sekarang dari handphone. Handphone udah bisa, betul kan. Ya. Oke, another question. Menarik pertanyaan siapa tadi? Ahlul. Mantap. Ya. Itu suatu hal yang perlu juga kita pelajari. Jangan lupa nanti kalau uangnya ada banyak, sedekah jangan lupa, zakat jangan lupa. Betul tuh. Itu yang penting. Ya. Oke, lagi. Aisyah. Aisyah. Oh iya. Boleh, Aisyah, silakan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Nafisa. Oke, bagus pertanyaannya tuh buat Nafisa. Itu salah satu agak nyambung sama pertanyaan sama Alul. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai ya untuk menghasilkan suatu saya dapat penghasilan dari videografi fotografi, apa ada perusahaannya atau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau offline teman-teman bisa untuk join yang perusahaan yang udah besar. Kalian lamar kerja di situ, ya nggak rugi kita lamar kerja tempat orang, itu jadi salah satu belajar. Saya juga dulu kerja sama orang, belajar dulu, di situ kita nanti baru namanya independen, solo. Ya contoh sekarang sendiri saya solo, nggak ada perusahaan, malah pengennya saya yang bikin perusahaan untuk rangkul teman-teman videografi, fotografi yang ada di Banda Aceh ini Pak Nanda. Nah, kalau misalnya di bidang online itu kita ada namanya kayak microstock. Nah, misalnya Nafisa nih videoin keran air di rumah, itu bisa dijual Nafisa. Jualnya kemana? Ke Shutterstock, ke Adobe Stock. Itu dibeli dia secara dolar. Misalnya satu stoknya Nafisa dibeli $2. Ada 20 orang yang beli. Udah $20 kan?
Dikali aja 15.000 sekarang $1. Nah, bahkan udah lebih. Ya. Ya, makanya teman-teman coba untuk bangun, namanya kalau saya duduk sama teman-teman digital tuh bangun aset digital. Ya, contoh ada tuh Pak yang Anda yang dulu dia foto wajahnya aja dari siapa tuh? Siapa tuh? Ada yang tahu? Ada yang dia foto muka aja. Mukanya Setiap aja, hari dia setiap foto hari. mukanya aja, foto siapa? Jadi dijual untuk NFT tuh. Siapa tuh? Nah, itu Aduh. Hah? Ghazali ya? Ghazali. Nah, Ghazali. Itu dia wajahnya dijual sampai bisa Itu laku sampai ribuan ya kalau nggak salah. ya, Mukanya sampai ribuan. sampai ribuan tiap hari dia foto. Dan pinternya dia buka studio, dia buka kelas kayak untuk animasi gitu. Oke. Nah, Tuh. Terus nih, wow. Kalau ngomongin videografi, pasti tuh nyinggung masalah kerjaan Yes. yang menghasilkan, Betul. gitu ya. ya. Pasti selalu ke situ. Kita mikirnya pasti selalu kayak gitu. Tapi harus sekuat apa sih kita? Ini untuk motivasi anak-anak nih ya. Harus sekuat apa? Hari ini kan ada anak-anak multimedia nih yang ada di Ya, tengah-tengah betul. kita nih, ada beberapa orang nih. Artinya mereka harus sekuat apa sih untuk mampu capai di level yang mereka nyaman dengan bidang itu. Karena kan bidang videografi, fotografi ini kan bidang membosankan nih. Bosankan, betul. Depan laptop ngedit 3, 4, 5 jam. Mungkin kita 10 menit depan laptop ya. Kalau bukan nonton film mungkin nggak sanggup ya. Betul. Ya kan ya? Ya, betul. Tapi seorang videografer dia harus ngedit di depan laptop bisa sampai 3-4 jam. Ini dia dapetin feel-nya itu gimana? Iya, iya. Nah, memang untuk teman-teman yang sekarang join di bidang videografi, ekskul videografi, pesan saya adalah terus tekuni hal videografi atau fotografi, terus belajari hal-hal baru. Karena ilmu di bidang ini namanya teknologi itu nggak akan ada habisnya. Sekarang apalagi sudah ada namanya AI. Nah, ini mungkin nanti di kelas videografi akan kita bahas gimana sih membuat suatu karya tinggal kita ketik aja keluar hasilnya tuh. Itu keren banget AI. Nah, ChatGPT itulah bagian dari AI. Itu teks menjadi lebih jabarin lagi. Ada yang gambar, teks jadi gambar. Nah, makanya teman-teman untuk bagian videografi atau bagian yang lain, coba untuk awal nih kita cintai dulu apa yang lagi kita kerjakan ini. Kalau udah kita cintai, itu untuk ada rasa-rasa bosan tuh mungkin sehari 2 hari, besok kita rehat dulu nggak masalah. Jangan sampai kita 7 hari videografi. Kita sehari, apalagi orang videografi ya, kita bisa kerja sambil liburan Bang. Oh gitu. Ya, contoh kayak kemarin saya ada proyek ke Sabang, ke Pulau Aceh. Kemarin tuh ada juga alhamdulillah ke Turki, itu kerja tapi ya sambil liburan juga gitu. Jadi nggak ada, mungkin kalau memang membosankan di depan laptop, di depan layar, tapi kita bisa ganti switch tempat kita kerja ini di depan pantai, di depan gunung kayak gitu kan. Jadi nggak harus satu tempat kayak gitu. Seru ya. Seru. Jadi kerjanya seru ya. Sambil orang videografi, fotografi kelihatannya emang seru. Apalagi kalau di bidang makanan kita kerja kadang sambil makan gitu. Sambil nyicipin gitu kan, ada influencer. Kayak apa tuh yang mukbang tuh yang videografer tuh? Apa? Bukan apa? Food vlogger ya Food istilahnya. vlogger. Ya. Food vlogger ya. Kan kerjanya makanin, tapi dia dibayar. Dibayar, itu nggak mungkin dia free gitu, dibayar. Lal, mulai ditekuni profesi itu Lal. Ya. Oke. Seru nih, dia kerjanya makan aja, tapi dia dibayar ya. Dibayar itu. Kemarin kita Baik. yes. Jadi paling nggak kalah penting juga literasi tadi. Ya, betul, Literasi. Jadi kaya baca. Kayak baca, betul. Terus artikulasi pada saat Artikulasi. berbicara. Yes. Jadi nggak boleh nggak jelas. Kalau memang nggak jelas, yang konten yang dibuat memang nggak jelas sekalian aja. Betul. Terus, gitu ya. Makanya investasi ilmu tuh bisa dibaca, bisa ikut kelas-kelas online atau enggak offline gitu Pak. Jadi kenapa kita bertanya ya? Karena saya kira kita ini perlu untuk mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi peradaban ini tidak boleh ditolak. Ketika peradaban ini sudah maju, kalau kita mundur, maka
apakah kita kalah seperti orang-orang non-muslim Israel yang sekarang menguasai banyak sekali teknologi seperti harap dan banyak sekali seperti disampaikan oleh pemateri tadi. Nah, tadi sengaja kita bertanya hal-hal seperti itu, barangkali mungkin ada yang belum tergelitik dengan pertanyaan itu sehingga dia mulai punya semangat, punya langkah untuk mencari tahu. Kadang-kadang kita ini kan dilemanya orang kita ini untuk belajar itu sudah mulai jenuh karena titik untuk mencari tahu itu sudah mulai kurang. Nah, jadi kita harapannya kegiatan-kegiatan sifatnya seperti ini non kelas mungkin ya kita balancekan, dibanyakkan karena memang di umur-umur SMP ini adalah mereka umur golden age, ketika itu mereka bisa mulai menempuh jati dirinya di awal golden age. Nah, pertanyaannya adalah nah ini karena kita bertanya karena ibu guru diam-diam saja. Tapi insya Allah pertanyaan mewakili dari teman-teman ya, insya Allah. Sebenarnya ada banyak pertanyaan. Cuma kita pilih sharing saja. Nah, di dalam dunia konten kreator itu seperti tadi ada Ananda bertanya bagaimana cara meningkatkan viewers. Nah, bagaimana cara meningkatkan subscribers. Nah, kan banyak juga tuh yang beli subscribers, viewers, yang beli begitu. Nah, itu dalam dunia konten kreator itu fair atau tidak? Sah-sah saja. Yang namanya dunia bisnis ya apapun dilakukan. Nah, itu bertentangan tidak dengan dunia dengan dunia konten kreator yang garis positifnya. Betul. Nah, terus selanjutnya ini kan kita melihat sepak terjang Ustaz Ihsan ini luar biasa Pak Mulkar ini. Jadi kita punya motivasi yang lebih mendalam. Betul. Kira-kira apa saja nih keuntungan yang telah didapatkan? Nah, bukan kita takabur tidak atau seperti khotib yang tadi bilang jangan merasa baik, merasa kaya, merasa tidak. Tapi kita harus binikmat, wa amma binikmati rabbika Fahadis. harus sampaikan. Jadi keuntungan apa saja nih yang sudah dapatkan selama saya setahun, 2 tahun, 3 tahun awalnya dari merintis sekarang bisa begini. Nah, ini insya Allah bisa membangkitkan semangat kita untuk kita suka dengan konten kreator yang kami sesuai dengan nama kita dan hati insya Allah. Ya kurang lebih seperti itu. Tangan. Oke. Boleh. Ini pertanyaan yang keren ya. Belum pernah ditanyakan di podcast manapun. Dan alhamdulillah hari ini mungkin kayaknya perlu ini untuk kita sharing hal ini. Oke, yang pertama kita sebelum itu kan ada pertanyaan bahwasanya boleh nggak kita beli subscriber, beli viewers, beli followers? Boleh-boleh aja. Ya. Tapi ingat, sekarang Instagram, TikTok, YouTube itu mereka udah lebih pintar daripada orang-orang yang beli ini. Nah, jadi mereka itu ada namanya algoritma, ada mesin. Kalau misalnya saya belajar dulu di bidang IT di kuliah, ada namanya machine learning. Bahwasanya mesin ini yang bekerja. Ketika ada yang follow akun kita tapi orang-orang ini nggak aktif, itu otomatis kedetek sendiri itu akan nggak direkomendasi konten kita. Nah, followers atau nggak akun Instagram itu samanya kita kayak bangun komunitas. Ya. Semua orang yang follow akun saya itu yang suka tentang videografi, suka tentang hal-hal gimana. Semua yang follow akunnya Ustadz Abdul Somad itu yang suka kajian-kajian seperti itu. Kalau misalnya yang follow kajian Abdul Somad itu orang barat, dia beli followers ya. Dan rata-rata suntik followers itu luar negeri ya pemukannya. Nah itu kan followers yang mati semua. Jadi algoritma Instagram, machine learning yang di belakang Instagram sama TikTok ini nggak bekerja dengan baik. Nah, tapi misalnya gini, saya punya di sini ada berapa? Di sini kita bilanglah 300 orang. Kalau 300 orang ini yang komen semua, itu akun saya akan lebih naik. Tapi posisinya nih akun mati semua. Yang komen cuma 1 orang. Tapi followersnya 300. Sama followers Pak Nanda yang 300 tapi hidup semua. Yang bahkan maju followers IG Pak Nanda apa IG saya? Pasti IG Pak Nanda kan? Nah, gitu juga dengan Instagram, TikTok, YouTube, itu komunitas. Nah, Ustaz Rizky. Jadi kalau misalnya Ustaz Rizky ada yang beli itu sah-sah aja tapi dia nggak akan direkomendasi lagi. Ya. Saya bangun akun beberapa itu dari nol, misalnya dari 100 followers sampai 5.000 followers dan view-nya itu sampai 300 500. Karena apa? Karena di-push nih sama TikTok sama Instagram itu.
Ya. Terutama kalau kayak Bang Mul kan udah pegang ya berapa brand ya. Untuk beli followers pernah nggak Bang Mul kan? Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak pernah di-push sama Instagram sama TikTok kalau kita beli. Nah, paham? Jadi usahakan yang original, ya, yang murni. Jadi kita bangun komunitas dalam akun kita ini. Nah, siapa-siapa aja yang suka kita dia akan follow kan ada. Siapa-siapa aja yang suka video kita dia akan like, dia akan share, dia ada komen. Makanya cara meningkatin viral itu perbanyak like, komen sama share. Biasanya saya kalau pertama kali ngupload itu minta tolong 7 kawan untuk like, komen sama share. Setelah itu Instagram diri yang akan rekomendasi itu. Nah, jadi perlu teman-teman dulu misalnya, like dong postingan aku, share dong, ini dong gitu. Nah, paham ya? Itu untuk hal yang kayak gitu, beli itu sebenarnya kita capek juga Rizky ya. Udah kita bangun tiba-tiba ada kawan kita dia langsung beli ya. Nah, tapi itu semua yang dibeli itu followers mati, nggak hidup. Nah, nggak ada komunitas di situ. Itu yang terus selama saya mulai di bidang ini 2017. Berarti sampai sekarang Rizky ada berapa tahun? 8 tahun Rizky ya? 8 tahun. Alhamdulillah udah satu saya paling suka adalah bangun link Rizky. Saya bisa kenal sama apa tuh? Kemarin beberapa caleg yang naik DPRA, DPRK. Saya kenal beberapa orang tour leader yang ada di Banda Aceh nih. Dan juga kemarin dengar-dengar juga udah pernah dikasih hadiah umroh ya. Ya, alhamdulillah kemarin berangkat umroh gratis plus umroh plus ke Turki. Gara-gara konten. Gara-gara bikin konten. Itu artinya untuk bisa dapat apapun yang kita mau ternyata nggak harus dari terkadang sesuatu yang kita anggap normal. Mungkin saya harus jadi guru dulu, harus disayang sama orang tua murid. Enggak tentu. Jadi konten kreator pun bisa punya orang yang penting dimanapun kita berada. Itu apa tuh nasihatnya tuh? Yang penting jaga soleh-soleh aja ya. Ya kita tetap karakter pribadi kita nih jangan sampai dibuang. Terutama teman-teman kan udah belajar di Al Hakim, bagaimana adab diajarin oleh Ustaz Rizky itu jangan dibuang gitu. Karena ketika kita di konten mungkin terlihat barbar atau gimana, terus kita ketemu orang, ternyata Ihsan tuh kayak gini ya orangnya. Berarti bisa dia diajak untuk berpartner. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga udah beberapa brand yang saya pegang Pak Nanda, dan alhamdulillah juga di situ ada trust yang baik, nggak ada yang buruk alhamdulillah. Makanya bangun komunikasi yang bagus, jujur, sopan, habis itu ya jaga sikap sama orang yang akan kita hadapi. Makanya kalau kita hidup di luar ya, nanti teman-teman udah lulus SMA, kuliah, itu kita akan ketemu orang-orang yang random. Dari guru, dari orang kerja, dari siapa itu kan yang random banget. Ada yang random kemarin. Ada datang nih. Jadi di luar tuh kamu akan ketemu dengan orang-orang yang entah gimana-mana ini dari mana-mana backgroundnya. Kadang dia cuma duduk, datang, pulang, makan gitu kan, ngomong nggak oke, nggak punya semangat gitu, kelihatannya nggak punya semangat, padahal dia kadang malam kerja ngedit dan lain-lain. Dan kebanyakan kawan-kawan yang di editor ini kan kerjanya harus malam ya misalnya. Entah malam, entah siang, siang malam. Tapi kalau kita belajar dari ilmu kayak misalnya waja'ala laila libasa, waja'ala naharo ma'asya. Berarti kita kan untuk disuruh malam tuh untuk istirahat kan? Habis itu siang tuh untuk bekerja. Kadang saya berlaku juga untuk content creator, tapi kadang-kadang lebih enak ngedit malam. Tapi enggak, maksudnya betul kita siang tuh untuk bekerja, untuk cari ini, untuk ini. Mungkin pagi yang kita nge-shoot, siang yang nge-shoot, malamnya baru edit. Mungkin di malamnya kita baru dapat selesai kerjaan kita, paginya harus siap. Atau kesalahannya kadang di kliennya bilang besok harus selesai Pak ya. Ngambil foto tadi pagi gitu, ngambil video tadi pagi, terus dia minta besok harus selesai. Mau nggak mau kan masa kerjanya adalah di malam ya. Di malam. Nah, memang deadline, tapi kalau nggak ada deadline bisa kita kerjanya pagi.
Dan juga rata-rata kalau kalian ke editor-editor Trans TV, habis itu editor-editor TV ya, mereka dikasih satu tempat, dia nggak boleh keluar-keluar, AC dikasih yang dingin banget, makan dianterin, dia harus menyelesaikan beberapa video di situ. Dan itu emang videografer editor tuh dia yang satu harus dingin, ya harus dingin, kondisinya harus nyaman, dikasih makan, dikasih semua, tapi dia harus ngerjain banyak editan kayak gitu. Ya makanya kalau saya pernah dengar editor TV itu dia dikasih ruangan satu dingin, dikasih AC yang dingin rendah, makan diantarin, semua diantarin, tapi dia harus selesaiin semua editannya tuh. Nah makanya kalau misalnya komputer aja panas dia hang ya, ya kan. Kalau laptop kita coba ngedit tengah-tengah tuh pasti panas meledak tuh ya. Tapi kan harus di tempat yang dingin, ruangan. Kalau kita lihat server Google itu di luar negeri, itu AC-nya dingin banget benar, ya kan? Makanya kenapa dia perlu AC sampai berapa PK itu? Bahkan kalau mati dia pakai gingsetnya akan Sama menghidupkan kayak AC. AC di musola kita kan, terus dingin. Jadi biar teman-teman nyerapnya juga enak kan? Kita kan kalau dalam dunia IT ini namanya brainwire. Kita yang mengerjakan itu. Ada hardware, ada software. Kita brainware yang mengerjakan kerjaan dari hardware sama software itu. Jadi brainware-nya harus benar-benar dingin nih. Kalau panas dia nggak akan jalan apa yang software sama hardware nih kerjakan gitu. Oke. Berarti PR kita hari ini adalah gimana mencuekin atau anggap angin lalu generasi-generasi yang cie-cie gitu ya. Yang kalau ada teman yang lagi semangat untuk ingin punya mimpi dan rencana dan lain-lain, kawan-kawan support gitu ya kaitannya. Kawan-kawan kalau bisa support, karena kita nggak tahu, boleh jadi justru dia lebih menjanjikan dari yang kita pikirkan. Jadi saling support. Buang jauh-jauh kawan-kawan yang memang mikirnya selalu tentang hal-hal yang ini nggak bisa, ini susah, ini you cannot do it gitu ya. You because you don't have so much material, you don't have so much money, you can do it. No. Kita bisa buat semuanya, mungkin dengan uang terbatas, dengan fasilitas, dengan ilmu yang terbatas, asalkan kita terus cari ilmu itu ya. Misalnya boleh tepuk tangan sekali lagi. Kami senang sekali anak-anak SMP Islam Cendekia Al-Hakim, SMA-nya dan guru-gurunya. Apakah kalian senang hari ini? Kalau kalian senang, maka kami juga senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.